wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada kesempatan hari ini kita masih diberi waktu untuk melakukan kegiatan kita sesuai yang kita rencanakan ya. Nah, pada pendampingan individu yang keempat ini fokus pendampingannya adalah pada observasi pembelajaran. Observasi pembelajaran yang menggunakan RPP yang sudah Ibu buat dan sudah kita diskusikan ya. Baik, kemudian nanti sebelum masuk ke kelas, PP melakukan observasi pembelajaran. Ada beberapa hal yang ingin PP ketahui ya, saya ketahui tentang kegiatan nanti. Jadi nanti kemudian nanti saya izin masuk ke kelas Ibu untuk melihat pembelajaran yang dilakukan. Nah, sebelumnya ada kegiatan pra observasi. Beberapa hal yang PP ingin ketahui. Ya. Baik, dari RPP yang sudah dibuat itu tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai pada kesempatan pembelajaran ini? Oke Pak, kalau untuk RPP yang saya buat ini ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama yaitu melalui media lalu BK itu murid dapat menghafal dengan baik struktur teks tulisan. Ya. Yang kedua, melalui LKPD dalam bentuk game sederhana, murid dapat menelaah struktur teks ulasan yang benar. Oh iya, ya ada tujuan yang dicapai ya. Iya Pak. Baik. Namun di antara tujuan kita ada yang ingin difokuskan tuh, ingin dikembangkan di saat itu. Area pengembangan yang tidak itu capai yang mana? Area pengembangan yang tidak saya capai itu Pak, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan menggunakan presentasi Canva itu Pak, agar mudah dipahami. Baik, tentunya untuk mencapai tujuan tadi itu sudah menyiapkan strategi ya. Strategi apa yang sudah disiapkan dalam program nanti? Strateginya Pak itu saya ada 4. Yang pertama, guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian menyiapkan strategi pembelajaran yang menggunakan bagi murid, kemudian melakukan mindfulness dengan teknik STOP dari Pak saya, kemudian saya menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Sesuai tujuan ya. Baik, terima kasih ya. Baik, itu nanti akan menjadi catatan saya untuk mengamati atau mengobservasi pembelajaran yang dilakukan. Kemudian itu untuk persiapan para observasi ini supaya kita bisa terarah gitu ya. Pertanyaan juga bisa terarah. Terima kasih atas kebersamaan Ibu dan kita lanjutkan nanti di dalam pelajaran kita ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, siapa yang hari ini ingin memimpin doanya? Siapa? Oke, silakan Muhammad. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Kita doakan semoga Angel cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan bukan sedikit ya Nak ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk
meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silakan siapa yang ingin menjadi DJ ya? Oke. Yuk semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Pak Kesya. Siang hari ini masih semangat? Kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu, tapi Ibu tambah semangatnya dengan kita mengadakan ice breaking namanya tepuk 1 sampai 5. Pernah ada yang dengar tepuk 1 sampai 5? Kita akan lakukan ice breaking. Kayaknya tegak deh, lebih semangat. Ya. Kita mulai. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 2 kali. Ayo, tepuk 2 kali. Ayo. Konsentrasi. Tepuk 3 2 kali. Oke, terima kasih. Ibu akan bertanya terlebih dahulu untuk materi hari ini masih ada hubungannya dengan materi yang sudah lalu. Nah, masih ada yang ingat materi apa minggu lalu yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian? Siapa yang tahu materi apa? Masih ingat? Ya, materi apa? Pengertian teks ulasan. Lalu apa sih pengertian dari teks ulasan tersebut? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Pintar sekali. Nah, hari ini materi kita masih seputar teks ulasan, tetapi tentang materi struktur teks ulasan. Nah, coba perhatikan, fokuskan ke layar. Ini namanya presentasi Canva. Jadi membuat ini lewat Canva. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2. Pertama, murid dapat menghafal dengan baik struktur teks
kalian nanti dapat menghafal dengan baik struktur teks puasa. Nah, kemudian Ibu kasih waktu 15 menit ya pengerjaannya, nanti satu-satu kelompok presentasi. Coba, tapi sebelumnya coba hadap ke Ibu. Ada kegiatan namanya, bukan kegiatan sebenarnya, mindfulness namanya, teknik stop, biar konsentrasi kita enggak biar kita relaksasi, karena siang ya, karena kalau udah siang nih ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang pengen pulang, ya kita pengen pulang. Kita adakan relaksasi. Namanya teknik stop. Sekarang Ibu minta menghentikan kegiatan sesaat untuk anak-anak Ibu. Silakan. Coba menghentikan sesaat. Gak usah pegang apa, gak usah pegang apa, gak usah pegang pena, gak usah pegang buku, gak usah. Cari posisi yang paling rileks. Badan ditegapkan, rileks, bukan tidur, rileks. Ya. Nah, posisi yang nyaman, kemudian letakkan tangan kalian ini di atas paha. Nah, oke. Lalu boleh memejamkan mata. Pejamkan matanya. Semua murid Ibu menarik nafas, merasakan udara segar yang masuk ke hidung kalian. Kemudian menghembuskannya. Lakukan berulang hingga 3 kali. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, kemudian buka mata kalian. Kemudian semua murid Ibu mengamati apa yang sedang dirasakan pada tubuh. Mengamati perut yang mengembang sebelum membuang nafas dan bagian tubuh. Anggota dilihat. Kemudian melanjutkan aktivitas pembelajaran dengan perasaan tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih positif. Oke, terima kasih. Sudah konsentrasi? Nah, oke, silakan sekarang kerjakan tugasnya sesuai dengan kelompok.
Yang awal pertama dibuka ya. Iya. Kasih masanya dibuka. Ya. Tampilkan ya slide-nya. Yang pertama adalah identitas kalian. Mana bagian identitas kalian? Silakan ditonton. Dia dikatakan. Selanjutnya, nah struktur teks ulasan itu apa sih Bu? Tentunya kalian apa ya? Bertanya-tanya. Apa itu struktur teks ulasan? Struktur teks ulasan itu adalah susunan dari teks ulasan. Jadi ada 6. Pertama, yaitu tentang identitas kalian. Bisa ada yang minta tolong bacakan apa itu identitas kalian? Silakan. Baca. Identitas karya seperti judul pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, tebal warna, dan ukuran. Oke, jadi identitas karya itu meliputi judul, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan tebal halaman dan ukuran buku. Nah, kemudian yang kedua yaitu orientasi. Silakan Mbak Putri. Orientasi terdapat pada paragraf pertama. Ya. Dijelaskan keberadaannya sebagai karya yang dapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari kalangan. Oke, jadi orientasi itu biasanya perkenalan yang letaknya di awal paragraf. Selanjutnya, nah, sinopsis. Silakan. Ada yang ingin bacakan? Oke, Arif, ayo. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap karya, novel, buku, film, dan karya lain. Oke, lanjut. Analisis. Yuk, Kesya, boleh? Analisis adalah Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur cerita seperti tema, penokohan, latar, dan alur. oke. Selanjutnya, yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini berupa pernyataan, berupa saran yang berada pada bagian akhir teks. Jadi ada 6 struktur teks ulasan yang harus kalian ingat. Nah, tadi apa saja tadi yang pertama? Iya, pinter, identitas karya. Kemudian orientasi. Kemudian ya, Analisis, evaluasi, rekomendasi. nah ini nanti kita akan melakukan struktur teks ulasannya di cuplikan novel. Selanjutnya, biar kalian lebih hafal, nah nih ada lagu struktur teks ulasan. Nah, lagu struktur teks ulasan ini itu dengan nada lagu becak. Pernah dengar lagu becak? Nah, becak apa? Ya. Oke, berarti nadanya pakai lagu
evaluasi dan rekomendasi. Untuk saat ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Jadi sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham semua, kita bentuk menjadi 4 kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ya, sesuai dengan Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini nanti akan Ibu bagikan per kelompok. Ibu kasih tahu dulu penugasannya seperti apa. Di depan ini ada instrumen penugasan. Ini adalah cuplikan novel Dylan. Ada yang pernah nonton filmnya? Bagus? Bagus. Apa isinya? Kalian tidak boleh ya, masih SMP ya. Oke. Novel ini berjudul Dylan. Nah, di sini ada sinopsisnya atau rangkuman tentang novel Dylan. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk tentukan bagian-bagian struktur teks ulasan dengan menempelkan potongan-potongan teks ulasan novel Dylan. Jadi, nanti bagian mana yang termasuk orientasi kalian potong, tempelkan di belakang. Nah, sebelah sini dikasih nama orientasi atau identitas karya dan seterusnya sampai rekomendasi. Sudah paham tugasnya? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 15 menit ya pengerjaannya, nanti satu-satu kelompok per kelompok. Nah, oke, kalau sudah kita panggil kelompok 1 untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Bagian yang termasuk identitas karya adalah judul Dylan, penulis Pidi Baik, penerbit Pastel, Buk Kota Terbit Bandung, tahun terbit cetakan Juli 2015, tebal buku 332 halaman. Yang dimaksud orientasi adalah Dylan adalah judul dari novel karya Pidi Baik tahun 1990. Pidi Baik adalah penulis yang mempunyai selera humor yang tinggi dan dia berasal dari Bandung. Yang termasuk sinopsis adalah di novel ini ia menceritakan seorang perempuan bernama Milea Asdanulusai. Ia menjadi tokoh aku dalam cerita ini. Ia tinggal di Jakarta kawasan Selipi, tetapi ia bersama keluarganya harus pindah ke Bandung kawasan Buah Batu. Di sana ia tinggal di rumah bekas neneknya. Ia pindah dikarenakan harus mengikuti ayahnya seorang tentara yang harus pindah tugas ke Bandung. Yang dimaksud analisis pada bab pertama diceritakan tentang Milea. Mulai dari pengenalan tokoh, menceritakan kisah asmara sampai kejadian-kejadian yang akan membuat pembaca terbawa oleh suasana. Milea ini mempunyai pujaan hati di Jakarta bernama Benny. Tetapi ia sudah tidak suka pada Benny karena Benny sangat kasar terhadap dirinya. Sejak ia tinggal di Bandung, Milea menyukai sesosok laki-laki bernama Dylan. Dylan pun sepertinya mempunyai perasaan yang sama terhadapnya. Tetapi cinta mereka berdua sedikit terhalangi oleh seorang mahasiswa ITB bernama Kang Adi. Karena dalam cerita
Sang Adi suka terhadap Milea. Milea mempunyai teman di sekolah barunya yaitu Nandan, Ian dan Arhad. Milea juga mempunyai musuh yaitu Susi. Karena Susi ini suka terhadap Dilan, tetapi karena Dilan menyukai Milea, jadi Susi tidak bisa mendapatkan Dilan. Formulasi menemukan ini sangat menarik dan selanjutnya menjelaskan menyebut dan sederhana. Juga pada setiap berdasarkan kalimat yang pasti membuat para pembaca selalu ingin bahwa kedua sangat cerdas memilih akan analogi untuk diselipkan dalam novel ini. Novel ini juga menceritakan suatu hal dengan bautor dan teliti sehingga pembaca tidak harus bingung akan alur novel pada ini. Kekurangan terletak pada sebagian bahasa yang menggunakan bahasa Sunda, karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa Sunda. Namun, umumnya sang penulis juga membuat keterjemahan bahasa Indonesianya agar kita bisa memahami. Rekomendasi novel ini sangat dibutuhkan oleh pembaca. Di dalam ini diajarkan agar kita tidak mudah patah semangat dalam melakukan sesuatu hal. Novel ini menceritakan kisah cinta, jadi pembaca bisa merasakan hal yang romantis, lucu dan menarik. Baik, dan sekian dari sini ada yang ingin bertanya? Yuk, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Silakan. Yang mana dulu nih? Yuk. Jadi Mbak moderator yang mana dulu? Fitri boleh? Saya Supriyanti mewakili dari kelompok 2. Bagaimana paragraf terakhir bisa dikatakan dalam buku rekomendasi? Bisa dikatakan dalam Bisa dilanjutkan Mbak pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ini. Ya. Apakah novel ini mudah untuk dipahami? Ada yang ingin tanya? Kelompok yang lain? Tanyakan. Tanyakan. Tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 karena berupa saran atau rekomendasi. Selanjutnya dari kelompok 4, ya karena alur yang jelas dan tidak membingungkan. Kita ketemu lagi. Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Saya berdiri di sini sebagai moderator. Di samping saya ada Yolita sebagai penyaji. Saya sebagai penyaji. Struktur ulasan. Yang pertama, identitas karya. Dan struktur judul hilang, penulis Didi Baik, penerbit Pastel, ibu kota terbit Bandung, tahun terbit cetakkan 13 Juli 2015, tebal buku 332 halaman. Yang kedua, orientasi. Hilang adalah judul dari novel karya Didi Baik tahun 1960. Didi Baik adalah penulis yang mempunyai selera humor yang tinggi. Dia berasal dari Bandung. Yang ketiga, sinopsis. Di novel ini dia menceritakan seorang perempuan bernama Milea Adnan Husain. Dia menjadi tokoh aku dalam cerita ini. Dia tinggal di Jakarta, kawasan Selipi. Tetapi dia bersama keluarganya harus pindah ke Bandung, kawasan di sana ia tinggal di rumah bekas neneknya. Ia pindah dikarenakan harus mengikuti ayahnya, seorang tentara yang harus pindah ke Bandung. Yang keempat, analisis. Pada bab pertama menceritakan tentang Milea, mulai dari pengenalan tokoh, menceritakan kisah asmara sampai kejadian-kejadian akan membuat pembaca terbawa oleh suasana. Milea ini mempunyai tiga anak di Jakarta bernama Beni. Tetapi dia tidak suka pada Beni karena Beni sangat kasar terhadap dirinya. Sejak dia tinggal di Bandung, Milea menyukai sosok laki-laki bernama Dilan. Dilan pun sepertinya mempunyai perasaan yang sama terhadapnya. Tetapi cinta mereka berdua sedikit terhalang oleh seorang mahasiswa ITB bernama Kang Adi. Karena dalam cerita ini Kang Adi suka terhadap Milea. Milea mempunyai teman di sekolah barunya yaitu Nandan, Dian, dan Ansar. Milea juga mempunyai musuh yaitu Susi. Karena Susi ini suka terhadap Dilan, tapi karena Dilan menyukai Milea, jadi Susi tidak bisa mendapatkan Dilan. Yang kelima, evaluasi. Novel ini sangat menarik dan disajikan dengan bahasa yang unik dan sederhana. Juga pada setiap bab terdapat kalimat-kalimat yang pasti membuat para pembaca selalu ingin tertawa. Penulis sangat cerdas memilih kata-kata lucu untuk diselipkan dalam novel ini. Novel ini juga menceritakan suatu hal yang runtut dan teliti sehingga pembaca tidak harus bingung akan alur pada novel ini. Kekurangan hanya terletak pada bagian bahasa yang menggunakan bahasa Sunda karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa Sunda. Namun untungnya sang penulis juga membuat terjemahan bahasa Indonesia agar bisa memahaminya. Keenam, rekomendasi. Novel ini sangat dibutuhkan oleh remaja. Di dalam ini diajarkan agar tidak mudah patah semangat dalam melakukan suatu hal. Novel ini menceritakan kisah cinta dari pembaca bisa merasakan hal yang romantis, lucu, dan menarik. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Paragraf pertama disebut dalam struktur teks orientasi.
sudah cukup bagus semua. Presentasinya sudah cukup bagus, tapi lebih ditingkatkan lagi ya. Semangat untuk kelompoknya, semangat untuk presentasinya, jangan malas-malas untuk tetap belajar di depan kelas ini. Dia nggak nervous. Ada yang nervous tadi? Ada. Kenapa bisa nervous? Karena Novel bilang. Iya. Oke. Hari ini cukup sekian dulu materi kita, tapi harus kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Jadi ada yang bisa mengambil kesimpulan materi kita hari ini? Oke, silakan. Materi hari ini dalam teks dewasa memiliki 60 teks dewasa. Yang pertama definisi saya, kedua orientasi, ketiga sinopsis, keempat analisis, kelima evaluasi, dan keenam rekomendasi. Oke, kita jadi perlu dilihat ya, struktur teks ulasan itu ada 6. Identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, rekomendasi. Kita hafal dengan menggunakan lagu becak. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita besok akan membahas menyusun teks ulasan. Jadi, besok kita akan kembali bertemu dengan materi menyusun teks ulasan. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ria, saya sudah memperhatikan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran luar biasa, sangat bagus sekali hari ini pembelajarannya. Kenapa saya bilang bagus? Karena saya lihat murid-murid semuanya terlibat aktif, tidak ada yang diam ngantuk atau gimana. Sepertinya anak-anak antusias gitu. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Nah, jadi itu kan yang saya lihat. Kemudian yang Ibu rasakan, apa yang Ibu rasakan setelah masa pembelajaran berbeda dan tadi? Saya merasa lega Pak Kenapa? melakukan pembelajaran ini karena seperti yang Bapak katakan tadi, terlihat muridnya aktif, tidak ada yang pasif dan tidak ada yang ngantuk kayak gitu. Jadi, tapi kan semuanya pasti ada yang kurang lah, belum sempurna ya. Ada nggak yang Ibu rasa kurang? Saya tadi merasa Pak dalam pelaksanaan KSE tadi kan ada teknik mindfulness, mindfulness tadi dengan teknik stop. Nah di situ saya sepertinya terlalu cepat Pak dalam menerapkannya, sehingga banyak beberapa murid Pak tidak konsentrasi dalam praktek mindfulness tersebut. Jadi Ibu udah tahu ya apa yang Ibu masih merasa kurang gitu. Iya Pak. Nah, karena Ibu sudah mengetahui kekurangan Ibu sendiri tadi, nah apa rencana tindak lanjutnya ke depan itu? Rencana tindak lanjut saya Pak, mungkin saya akan mengkombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE tadi Pak, yaitu melakukan mindfulness teknik stop itu dengan lebih baik lagi, kemudian berbagi lagi, biar semua murid itu konsentrasi dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Bu. Jadi itu tolong di mana nanti dilakukan ya rencana tindak lanjut itu agar ya tentunya lebih baik, semakin ke depan kita semakin baik. Terima kasih Bu Ria atas kebersamaannya pada hari ini. Mungkin sampai akhir ini selesai sudah tugas saya mendampingi Bu Ria dalam rangka pendampingan buku keempat observasi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila atas kekurangan tidak nyaman saya datang ke sini. Untuk itu saya mohon maaf pada Ibu dan salam kepada kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.